Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi ya dengan Bu Rosa di bab baru untuk semester 1 kelas 9 yaitu materi tentang persamaan kuadrat. Nah, ini adalah materi baru untuk kalian dan materi ini akan terus digunakan ya sampai jenjang selanjutnya di SMA maupun SMK. Jadi perhatikan materi persamaan kuadrat yang akan Ibu sampaikan pada kali ini. Oke, semangat anak-anak. Kita akan mulai dengan kompetensi dasar dari pembelajaran hari ini yaitu tentang menjelaskan persamaan kuadrat dan karakteristiknya berdasarkan akar-akar serta cara penyelesaiannya. Dari kompetensi dasar ini akan dicapai indikator pencapaian kompetensi yaitu yang pertama, menganalisis komponen persamaan kuadrat dari contoh-contoh yang ditemukan. Yang kedua, memisahkan bentuk-bentuk aljabar yang termasuk bentuk persamaan kuadrat dan bukan bentuk persamaan kuadrat. Kemudian menyusun langkah-langkah menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan menggunakan metode pemfaktoran. Nah, ini tujuan pembelajarannya ya. Melalui kegiatan literasi informasi, media offline maupun online, peserta didik dapat menganalisis komponen persamaan kuadrat dari contoh-contoh yang ditemukan dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu memisahkan bentuk-bentuk aljabar yang termasuk bentuk persamaan kuadrat dan bukan bentuk persamaan kuadrat dengan tepat. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi kelompok nanti, peserta didik mampu menyusun langkah-langkah menentukan akar persamaan kuadrat dengan menggunakan metode pemfaktoran dengan teliti. Oke. Adapun materi prasyarat untuk persamaan kuadrat ini, yang pertama adalah tentang bentuk aljabar. Jadi diingat lagi ya, kalau tidak salah ini adalah materi kelas 7 tentang bentuk aljabar. Nah, jika ada sebuah bentuk aljabar, 3x plus 6, maka 3 ini dikatakan sebagai koefisien, sedangkan x ini adalah variabel, dan 6 yang berdiri sendiri ini adalah konstanta. Perlu diingat lagi ya, ada yang namanya suku. Dalam bentuk aljabar ada suku. Suku adalah bagian dari bentuk aljabar yang dipisahkan dengan tanda dikurangi atau ditambah. Jadi ini ada dua suku ya anak-anak ya. Karena ini dipisahkan oleh tanda tambah, yaitu ini suku pertama 3x dan ini adalah suku kedua 6. Kemudian faktor adalah bilangan yang dapat membagi bilangan lain atau hasil kali ya. Diingat lagi ini juga di SD ada ya faktor suatu bilangan. Dan ini faktor aljabar. Kemudian koefisien. Nah, ini tadi koefisien. Angka 3 tadi dikatakan sebagai koefisien. Koefisien adalah faktor bilangan pada hasil kali dengan suatu peubah atau variabel ya. Jadi 3. Jadi yang dinamakan koefisien itu angka yang menempel pada variabel gitu ya gampangnya. Kemudian ada variabel. Variabel adalah suatu simbol atau huruf, biasanya menggunakan huruf ya, yang digunakan untuk menggantikan suatu nilai yang bersifat tidak tetap atau berubah-ubah tergantung persamaan yang memuatnya. Jadi ini nanti X dinyatakan dengan huruf X ini dikatakan sebagai variabel, nilainya bisa diubah-ubah ya sayang ya, mulai dari 0, 1, 2, negatif 1, negatif 2, setengah, dan seterusnya ya. Sedangkan konstanta adalah lambang yang menandakan bilangan tertentu atau dikatakan sebagai bilangan yang konstan atau tetap. Jadi sudah pasti konstanta. Ini di sini konstantanya adalah angka 6. Nah, selanjutnya 2x plus 4y sama dengan 8. Ini adalah satu bentuk aljabar. Ada suku berapa? Berapa banyak sukunya? Iya, di sini ada 3 suku ya. 2x, ini kan bisa diubah ya sayang ya. Jadinya 2x plus 4y dikurangi 8 sama dengan 0 ya. Jadi suku pertama, suku kedua, suku ketiga. Jadi ini ada 3 suku, yakni suku yang pertama 2x, suku yang kedua 4y, kemudian suku yang ketiga adalah negatif 8. Nah, kemudian ditanyakan yang kedua, variabel pada bentuk aljabar tersebut adalah apa variabelnya?
Ya, variabelnya adalah berupa huruf ya. Ada berapa huruf di sini? Ada 2, berarti kita jawab X dan Y. Oke, selanjutnya koefisiennya, ya silahkan dicek koefisien tadi angka yang nempel pada variabel. Jadi ada 2 koefisiennya di sini yaitu angka 2 dan angka 4. Jadi di sini adalah 2 dan 4. Nah, yang terakhir konstantanya, ada nggak konstantanya? Iya, betul sekali. Hati-hati ya sayangnya, ketika menjawab konstanta, maka nilainya menjadi satu kesatuan di sini. Ya, yaitu negatif 8. Oke, ini pelajaran singkat ya untuk mengingat materi prasyarat persamaan kuadrat tentang bentuk aljabar. Nah, yang kedua yaitu tentang penjumlahan bentuk aljabar. Ya, ada operasi bentuk aljabar. Yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan. Syaratnya adalah khusus untuk penjumlahan dan pengurangan dalam bentuk aljabar hanya berlaku untuk suku yang sejenis. Jadi yang variabelnya sama baru kita bisa lakukan operasi penjumlahan dan pengurangan ya. Nih, 2x plus 3y min 5x plus 4y. Di sini berarti kita langkah pertamanya adalah karena syaratnya harus sejenis, maka kita dekatkan dulu untuk suku-suku yang variabelnya sama, sejenis ini. Berarti x dengan x, y dengan y. Jadi, min 5x ini kita dekatkan dengan 2x, kemudian 3y-nya kita dekatkan dengan 6y. Sehingga kita dapatkan bentuk 2x min 5x plus 3y plus 6y. Kemudian kita tinggal sederhanakan. 2x dikurangi 5x adalah negatif 3x, 3y tambah 6y adalah 9y. Operasi selanjutnya tentang bentuk aljabar adalah operasi perkalian. Nah, kalau perkalian bisa dilakukan pada bentuk aljabar yang tidak sejenis. Misalkan seperti ini. A ditambah dengan B dikali dengan A dikurangi dengan B. Nah, berarti kita lakukan distribusinya ya. Jadi A kalikan dengan A. Ini. Kemudian A kalikan dengan negatif B. Sehingga ini. Kemudian B dikalikan dengan A. Kita dapatkan ini. Kemudian B dikali dengan negatif B, kita dapatkan ini. Selanjutnya, tinggal kita kalikan. A kalikan A adalah A kuadrat, dikurangi A kali B adalah AB, A kali B kemudian AB lagi, B kali B adalah B kuadrat. Nah, karena ini sama bentuknya, maka ini saling menghilangkan. Ya, oke. Negatif AB ditambah dengan AB. Sehingga kita dapatkan A kuadrat min B kuadrat ini merupakan hasil perkalian dari A tambah B dikali dengan A dikurangi B. Nah, diingat lagi ada materi yang satunya yaitu tentang persamaan. Karena kita membahas tentang persamaan kuadrat ya. Apa yang dimaksud dengan persamaan? Nah, kalian sudah belajar itu persamaan ya di kelas 8. Nah, persamaan adalah kalimat terbuka yang menggunakan tanda hubung sama dengan. Nah, ini misalkan ada 2x, bentuk pertama 2x plus 8 sama dengan 0. 3x min 4y kurang dari sama dengan 7. 3 plus 7p lebih dari 8. X plus y plus z sama dengan 12. Nah, dari sini manakah yang termasuk dengan persamaan dan bukan persamaan dalam bentuk aljabar. Nah, nanti ini ya, kata kuncinya adalah menggunakan tanda sama dengan. Berarti yang merupakan persamaan itu adalah bentuk pertama dan bentuk yang keempat. Sedangkan yang ini bukan persamaan karena dia menggunakan tanda kurang dari sama dengan dan lebih dari sama dengan. Atau dengan kata lain dia menggunakan tanda selain tanda sama dengan. Selanjutnya adalah tentang manfaat apa yang akan kita dapatkan dari belajar persamaan kuadrat. Tentunya akan sangat banyak sekali manfaat dari belajar tentang persamaan kuadrat ya. Kalian bisa cari informasinya di Google, di internet, di sosial media atau dimanapun yang terkait dengan keilmuan, terutama di bidang fisika ya. Nah, dan ini adalah salah satunya manfaat dari persamaan kuadrat dalam kehidupan sehari-hari.
Ternyata dengan belajar persamaan kuadrat, kita bisa menghitung kecepatan suatu benda. Misalkan ketika bermain arung jeram. Ya, ini adalah olahraga arung jeram di sungai yang deras. Jadi ini contoh kasusnya. Nah, contoh kasusnya, misalkan arus sungai deras di Kuburaya, Kalimantan Barat bergerak dengan kecepatan 3 km per jam. Dan misalkan jarak sungai dari hulu ke hilir adalah 15 km. Sehingga butuh waktu yang ditempuh untuk pergi dari hulu ke hilir, kemudian kembali lagi ke hulu adalah 3 jam. Berapakah kecepatan perahu karet saat itu? Nah, untuk selanjutnya nanti akan kita bahas bagaimana contoh kasus ini bisa kita selesaikan dengan metode persamaan kuadrat, ya. Kita akan masuk pada materi persamaan kuadrat, tapi sebelumnya itu diingatkan lagi sama Bu Rosa tentang apa yang dimaksud dengan kuadrat? Ya, masih ingat nggak kuadrat ketika belajar kelas 8 tentang teorema Pitagoras? Di situ kita ketemu dengan bagaimana mengkuadratkan suatu bilangan. Ibu Rosa akan coba lebih pelan ya. Nah, yang pertama, ini coba kalian ingat-ingat lagi notasi dari kuadrat dari 8. Bagaimana cara menuliskan notasi kuadrat dari 8? Ada yang ingat? Ya, ini adalah berarti kuadrat, berarti 8. Kuadrat itu artinya 8 dipangkatkan 2. Ya. Kemudian diingat lagi kalau 6, kuadrat dari 6. Kemudian kuadrat dari X, kuadrat dari Y, kuadrat dari A. Nah, nanti diingat-ingat ya bagaimana. Ini contohnya adalah 8 pangkat 2. Bagaimana dengan 6, X, Y, dan A? Nanti diingat lagi untuk materinya. Nah, kita menuju ke materi inti yaitu tentang persamaan kuadrat. Apa sih persamaan kuadrat itu? Persamaan kuadrat adalah suatu persamaan matematika yang variabelnya mempunyai pangkat tertingginya adalah 2. Jadi bentuk aljabar ya yang memiliki derajat 2 atau mempunyai pangkat tertinggi 2. Perhatikan. Nah, ini. Misalkan di sini ada bentuk aljabar X kuadrat min 9X min 10 sama dengan 0. Apakah dia termasuk persamaan kuadrat? Yang pertama adalah kita cek dia ada tanda sama dengannya enggak. Karena kan dia adalah persamaan. Kalau persamaan, cek dulu apakah menggunakan tanda sama dengan. Oh iya, ini menggunakan tanda sama dengan, betul. Kemudian tadi memiliki variabel pangkat tertingginya adalah 2. Dilihat di sini, oh ini pangkat tertingginya 2. Kalau di sini adalah 1 ya. Kalau ini konstanta kan, berarti pangkat derajatnya 0. Oh berarti betul. Ini adalah bentuk persamaan kuadrat. Bagaimana soal nomor 2? Dilihat derajatnya. Oh di sini ada sama dengannya. Oh nggak ada. Kalau dia tidak ada sama dengan, dia juga bukan merupakan persamaan kuadrat. Karena di sini tidak ada tanda sama dengan. Kemudian kita lihat lagi. Di sini betul dia pangkat 2, tapi dia letaknya sebagai penyebut. Ingat ya materi yang kemarin tentang bilangan berpangkat, bahwa kalau ada bentuk 1 per X kuadrat, dia ekuivalen dengan X pangkat negatif 2. Sehingga ya pasti dia bukan persamaan kuadrat selain tidak menggunakan tanda sama dengan, ternyata di sini derajat tertingginya berarti 1. Karena di sini negatif 2. Nomor 3. Di sini 2Y kuadrat dikurangi 8 sama dengan 0. Udah ada tanda sama dengan nih. Tinggal derajatnya. Oh iya, derajatnya 2. Berarti dia adalah bentuk persamaan kuadrat. Kemudian yang ini. Kita lihat. Oh, ada sama dengannya nih. Oh iya, derajatnya 2. Oh, berarti dia adalah bentuk persamaan kuadrat. Soal nomor 5. X pangkat 2 dikurangi X pangkat 3 dikurangi 4 sama dengan 0. Berarti di sini ada 0. Oh, betul nih ada sama dengannya. Persamaan kuadrat. Persamaan nih. Berarti di sini pangkatnya ada 3, di sini 2. Karena di sini pangkatnya lebih dari 2, sedangkan persamaan kuadrat dia harus tepat
pangkat tertingginya adalah 2, maka ini bukan persamaan kuadrat. Sekarang kita menuju pada bentuk umum persamaan kuadrat. Bagaimana bentuk umum persamaan kuadrat? Ternyata bentuk umum persamaan kuadrat yaitu AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Syaratnya A atau variabel dari X kuadrat, A-nya ini dia tidak boleh sama dengan 0. Ya. Bentuk umumnya yang pertama harus ada tanda sama dengan. Kemudian di sini A dan B adalah koefisien dari variabel. Kemudian X kuadrat dan X itu adalah variabelnya dan C adalah konstanta, ya. Syaratnya adalah ini, A tidak boleh sama dengan 0. Bagaimana kalau B dan C-nya 0? Boleh, ya. Syaratnya adalah A-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, seperti contoh kasus yang pertama tadi, kita bisa ubah ini menjadi penyelesaian menggunakan persamaan kuadrat. Nah, ini misalkan X menyatakan kecepatan perahu karet yang sedang dinaiki. Kecepatan ketika mengarungi sungai menuju hulu adalah V sama dengan X min 3. Ya, karena mengarungi hulu sungai menuju hulu kan, menuju ke awal berarti melawan nih. Melawan arah arus sehingga kecepatan V-nya sama dengan X min 3. Sedangkan kecepatan ketika mengarungi sungai menuju hilir berarti searah ya dengan arah sungai, maka dia kecepatannya V sama dengan X plus 3. Kemudian diingat nih rumus fisika ya tentang dinamika. Ya. Waktu sama dengan jarak dibagi dengan kecepatan. Diingat-ingat, waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Ya, tadi waktunya adalah 3 jam. Jarak yang pertama berarti kan 15 karena dia mengarungi ya. 15 per X min 3. Kemudian 15 plus X plus 3. Dari sini V-nya ya, jarak dibagi kecepatan. Kecepatan ini dan kecepatan ini. Selanjutnya, bentuk yang itu tadi, tinggal kita samakan penyebut ya. Berarti diingat-ingat caranya. Ini dikali sini, kemudian ini disalikan ke sana. Ini kalikan ke sini ya. Sehingga kita dapatkan X min 3. Ini dikalikan, terus yang atas bentuk seperti ini. Maka tinggal kita kalikan satu persatu. X kali X kuadrat, X kali 3, 3X, min 3 kali X, min 3X, min 3 kali 3, min 9. Yang atas juga dikalikan satu-satu nih. Ya, kita dapatkan 15X plus 45 plus 15X min 45 per X kuadrat plus 3X min 3X min 9. Oh, ini sama nih, kita selesaikan ya. Kita sederhanakan. 45 dikurangi 45 ini juga habis. Sehingga kita dapatkan 3 sama dengan 30X per X kuadrat min 9. 30 dari mana? Dari 15X ditambah 15X adalah 30X. Nah, ini bentuknya tadi. Tinggal kita kalikan silang. Berarti 3 kalikan X kuadrat min 9 sama dengan 30X. Dikalikan 3 kali X kuadrat 3X kuadrat. 3 kali negatif 9 min 27 sama dengan 30X. Kita ubah. Jadi 30X-nya pindah ke sini. Jadi 3X kuadrat min 30X min 27 sama dengan 0. Tadi yang ditanya adalah X, ya kan? X adalah kecepatannya perahu. Ternyata kecepatannya perahu setelah dihitung, nanti kita akan hitung menggunakan metode pemfaktoran ataupun metode yang lain, ketemu X-nya adalah 10,83 km per jam. Sehingga ini adalah kecepatan perahu ketika melakukan olahraga arung jeram yang tadi. Masih semangat ya anak-anak untuk terus nyimak karena memang agak panjang untuk video yang kali ini ya. Pelan-pelan ya Bu Rosa akan jelaskan. Nah, sekarang kita belajar tentang solusi persamaan kuadrat.
Apakah yang dimaksud dengan solusi persamaan kuadrat? Solusi persamaan kuadrat adalah penyelesaian dari persamaan kuadrat atau mencari nilai variabel dari persamaan kuadratnya. Nah, variabel nanti bisa berupa huruf X, Y, atau huruf yang lain sehingga persamaan kuadratnya bernilai benar. Artinya kalau bernilai benar itu antara ruas kanan sama dengan ruas kiri. Metode penyelesaiannya untuk menentukan solusi persamaan kuadrat, yaitu yang pertama adalah metode pemfaktoran. Yang kedua adalah metode kuadrat bentuk sempurna. Dan yang ketiga adalah menggunakan rumus kuadrat atau ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah rumus ABC karena yang digunakan variabelnya adalah variabel A, B, dan C. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan belajar bagaimana metode pemfaktoran bisa digunakan untuk menemukan solusi penyelesaian dari persamaan kuadrat. Metode pemfaktoran yang pertama yaitu jika kita ketemu bentuk AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 untuk A-nya selalu bernilai sama dengan 1. Ikuti ya langkah-langkahnya. Nanti ketika latihan juga diikuti ya langkah-langkahnya. Menurut saya juga ingatkan nih, jangan lupa untuk mencatat hal-hal yang menurut kalian penting dan substansial untuk materi pada video pembelajaran kali ini. Langsung contohnya saja ya, dan langsung kita terapkan langkah-langkah penyelesaiannya. Contoh, himpunan penyelesaian dari X kuadrat plus 3X dikurangi 4 sama dengan 0. Langkah penyelesaiannya bagaimana? Langkah yang pertama, yaitu mengubah ke bentuk umum persamaan kuadrat. Ini digunakan jika soalnya belum dalam bentuk umum persamaan kuadrat. Ya, karena ini soalnya sudah bentuk umum persamaan kuadrat, langsung saja kita tulis ulang. Yaitu X kuadrat plus 3X dikurangi 4 sama dengan 0. Langkah yang kedua, menganalisis komponen persamaan kuadrat. Ingat ya, komponen-komponennya tadi terdiri dari A, B, dan C. Dari bentuk X kuadrat plus 3X min 4 sama dengan 0, maka kita dapatkan A-nya adalah 1, kemudian B, koefisien X adalah 3, dan yang C, konstantanya sama dengan negatif 4. Nih, soalnya biar nggak lupa, saya tulis terus di sini. Langkah yang ketiga, yaitu menentukan faktor-faktor C. Tadi faktor C, C-nya adalah negatif 4. Kita bentuk tabel, 4 faktor ya. Faktor 4 adalah 1 kali 4, 4. Kemudian 2 kali 2 dia adalah 4. Langkah yang keempat, menentukan pasangan tanda faktor-faktor dari C. Nah, ini pasangan tandanya. Ya. Karena dia tandanya negatif 4, maka kalau di sini plus 1, di sini min 4. Karena plus 1 dikali min 4, hasilnya adalah min 4. Di sini min 1 kali plus 4. Karena min 1 kalikan 4 itu adalah negatif 4. Kemudian di sini 2 dan negatif 2. Di sini kalau 2 dikali negatif 2, hasilnya adalah negatif 4. Ini cuma satu kemungkinan yang saya tulis ya. Nanti yang satunya kan dibolak-balik kan sama aja. Langkah yang kelima. Sekarang kita harus memilih nih pasangan dari faktor-faktor C yang dijumlahkan nanti harus sama dengan B. Di situ tadi B-nya adalah 3. Nah, tadi kan ini. Ternyata, coba kita cek satu persatu ya. Kita jumlahkan nih ya. Plus 1 ditambah negatif 4. Dia sama dengan punya uang 1 nih. Hutangnya 4. Berarti dia masih hutang 3. Kemudian yang ini. Negatif 1 ditambah dengan 4. Hutangnya 1 dibayar 4. Berarti dia kembali 3. Plus 2 dikurangi dengan 2. Dia 0. Nah.
Mana yang merupakan ketemunya 3, maka itu adalah pasangan yang kita tuju. Ini kan yang hasilnya 3. Nah, kalau sudah ketemu pasangannya, kita bisa nuliskan faktornya. Sehingga untuk min 1, faktornya adalah X min 1, kemudian plus 4, tinggal kita tambahkan X plus 4. Tinggal tambahkan aja. Jadi cara nulisannya gini. Nulisnya ya, kan sudah ketemu negatif 1 dan 4. Ya, plus 4. Depannya tinggal kita kasih X nih. X min 1. Berarti yang ini X plus 4 sama dengan 0. Itu ya. Nah, cara ngeceknya kita kalikan. X kali X, X kuadrat. X kali 4 plus 4X. Negatif 1 kali X, negatif X. Negatif 1X lah. Negatif 1 kali 4, min 4. Kita bisa sederhanakan. X kuadrat tetap 4X dikurangi 1X berarti 3X min 4. Coba bentuknya ini. Sama kan ya dengan ini? Nah. Berarti kalau sudah cek seperti ini bentuknya sama, berarti bentuk faktor kita sudah betul. Langkah yang keenam yaitu menuliskan akar-akar persamaan kuadrat dan himpunan penyelesaiannya. Tadi kita sudah dapat ya faktor-faktornya, yaitu X min 1 kali X plus 4 sama dengan 0. Untuk X min 1 sama dengan 0, berarti X-nya bernilai sama dengan 1. Caranya ini hanya tinggal memindahkan ya sayang ya. Negatif 1 pindah ke sini, jadi plus. Jadi di sini ada X sama dengan, yang masih bingung, 0. Negatif 1 pindah ruas berarti plus 1. Sehingga 0 tambah 1 nilainya sama dengan 1. Atau yang satunya X plus 4 sama dengan 0. Sama, berarti ini juga pindah ruas. Berarti X-nya sama dengan, di sini ada 0. Pindah ke sini plus, karena dia plus pindah ruas jadi min. Min 4. Sehingga X-nya sama dengan negatif 4. Dan kita akan dapatkan himpunan penyelesaian yaitu negatif 4,1. Hore, kita sudah menemukan solusi persamaan kuadratnya yang pertama. Oke, tarik nafas dulu ya. Kalau capek, boleh minum-minum air dulu. Sekarang kita lanjutkan untuk bagaimana cara memfaktorkan bentuk AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 untuk A-nya tidak sama dengan 1. Kita ikuti ya langkah-langkahnya. Kemudian nanti dianalisis mana yang sama dan mana yang berbeda. Contohnya nih, ada bentuk persamaan kuadrat, kita disuruh menentukan himpunan penyelesaiannya. Yaitu bentuk persamaan kuadratnya 2x kuadrat min 7x min 4 sama dengan 11. Langkah penyelesaiannya, kita simak ya bareng-bareng. Langkah yang pertama, yaitu jika belum berbentuk persamaan umum, maka kita ubah terlebih dahulu ke dalam bentuk persamaan umum. Persamaan umumnya yaitu AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, ini soalnya. Soalnya tadi adalah 2x kuadrat min 7x min 4 sama dengan 11. Maka kita ubah ke bentuk umumnya dulu. Ini 11-nya pindah ruas, nyebrang kan ya, nyebrang tanda sama dengan, berarti plus di sini pindah menjadi min 11. Kita tinggal sederhanakan, 2x kuadrat tetap, 7x tetap. Nah ini, min 4, min 11 ya. Hutang 4, hutang lagi 11, maka dia hutang 15, berarti kita tulis min 15 sama dengan 0. Langkah yang kedua, sama berarti menganalisis komponen persamaan kuadrat. Ya, dari bentuk ini 2x kuadrat min 7x min 15 sama dengan 0, maka kita dapatkan A-nya sama dengan 2.
B-nya sama dengan negatif 7, C-nya sama dengan negatif 15. Selanjutnya, langkah yang ketiga, yaitu mengalihkan A dengan C, kemudian menentukan faktor-faktor dari AC. AC berarti hasil perkalian A dengan C ya. Ini bentuknya tadi. Maka AC sama dengan 2 kali negatif 15. Kita temukan negatif 30. Maka, nah negatif 30 ya. Kita cari faktor-faktornya. 30 itu 1 kali 30, 2 kali 15, 3 kali 10, 5 kali 6. Kenapa ini tandanya di sini plus minus, di sini min plus? Artinya kan dia karena tandanya negatif 30, berarti ini tandanya akan berlawanan. Kalau di sini plus 1, maka di sini pasangannya negatif 30. Kalau di sini negatif 1, berarti di sini 30. Di sini 2, di sini negatif 15. Negatif 2, berarti di sini plus 15. 3, di sini negatif 10. Negatif 3, di sini adalah 10. 5, di sini negatif 6. Kalau di sini negatif 5, maka di sini plus 6. Oke, kecepatan ya. Nanti dipelanin. Langkah yang keempat, kalau sudah menemukan ini pokoknya ya, kalau tandanya negatif di sini, maka tanda di sini dan di sini itu berlawanan. Kalau di sini plus, di sini min. Kalau di sini min, di sini plus. Berlaku untuk mulai dari 1, 30 hingga pasangan 5, 6. Nah, langkah keempat, menentukan pasangan faktor AC yang jika dijumlah sama dengan B. B-nya berapa ini? Negatif 7 ya. Manakah di sini yang memungkinkan hasilnya negatif 7 jika dijumlahkan? Ya. 1 sama negatif 30 berarti negatif 29. Ya, di sini kemungkinannya kalau dijumlahkan negatif 29 dan 29. Kalau di sini 2 dan negatif 15, 2 dikurangi 15 min 13. Yang di sini 13. Di sini 3 min 10 berarti min 7. Negatif 3 plus 10 berarti dia 7. Plus 5 min 6 berarti min 1. Negatif 5 plus 6 berarti 1. Manakah yang dijumlah negatif 7? Ya, yang ini ya. Berarti pasangannya yaitu negatif 3 dan negatif 3 plus 3 dan negatif 10. Langkah yang kelima, menyusun persamaan kuadrat dengan faktor-faktor yang ditemukan dan kemudian membaginya menjadi dua bagian. Nih, kan ini bentuk soalnya nih tadi, bentuk umumnya 2x kuadrat min 7x min 15 sama dengan 0. Maka karena kita tadi ketemu sebelumnya adalah bentuknya ini plus 3 min 10 ya. Faktor yang kita pasangannya min 3 plus 10. Maka negatif 7 bisa kita ubah menjadi ini. Negatif 7 ini bisa kita uraikan menjadi negatif 10 ditambah dengan 3x. Negatif 10x ditambah 3x. Hutang 10x dibayar 3x. Kan hasilnya hutang 7x. Berarti bentuk ini dia tidak mengubah soalnya. Sama ya dengan ini, sama. Selanjutnya, nah ingat ya ada sifat distributif dalam perkalian aljabar. Kemudian tadi kan disuruh membagi menjadi 2, maka ini kita ubah menjadi dibagi 2 kan penulisannya. Ini sama ini, kemudian ini sama ini. Jadi dibagi 2, berarti ada 2 suku, 2 suku. 2 suku di depan, 2 suku di belakang. Kemudian kita faktorkan. 2x kuadrat min 10x yang bisa difaktorkan adalah 2x. Kemudian 2x kali berapa jadi x kuadrat? 2x kali x. 2x kali berapa jadi 10x? Berarti 2x kalikan min 5. Plus 3x min 15. 3x min 15 berarti faktornya adalah 3. Sehingga 3 ketika keluar 3 kali berapa jadi 3x? 3 kali x. 3x. 3 kali berapa jadi negatif 15 berarti 3 kali
X 3 kali min 15 min 15. Sehingga kita dapatkan bentuknya ini. Kan yang sama ini keluar kan? AB plus minus BC, B-nya keluar. Sekarang coba dilihat ini. Kita hubungkan dengan bentuk ini ya. Ini A-nya, anggaplah ini A. Ini B. Ya kan? Ini B. Ini C. Berarti B-nya kan keluar. Nih. Ini B, A sama C-nya digandengkan. 2X plus 3. Ini, ya. Ini loh. Maka kita sudah dapat faktor dari persamaan kuadratnya, yaitu 2X plus 3 kali X min 5 sama dengan 0. Langkah yang keenam yaitu menentukan solusi penyelesaian atau akar-akar persamaan kuadratnya. Kita sudah temukan faktornya, maka kita satu-satu kita tentukan ya akar-akarnya. Berarti 2x min 3 sama dengan 0. Berarti 2x sama dengan 0 min 3, 0 dikurangi 3 min 3, berarti x-nya ketemu x sama dengan min 3 per 2. Atau yang satunya yaitu x min 5 sama dengan 0. X sama dengan 0 plus 5, pindah ruas, plus 5. X sama dengan ketemu 5. Sehingga himpunan penyelesaiannya yaitu min 3 per 2,5. Tada, selesai ya. Jadi ini tadi adalah pembahasan video pembelajaran ya tentang persamaan kuadrat. Mulai dari definisi komponen hingga pemfaktoran persamaan kuadrat. Oke, itu tadi sudah video pembelajaran tentang persamaan kuadrat terkait definisi komponen dan juga bagaimana cara memfaktorkan persamaan kuadrat ya. Oke, sampai ketemu lagi dengan Bu Rosa di video pembelajaran selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semua. Jaga kesehatan.